Aliansi Pertahanan NATO dilaporkan meminta bantuan Cina. Hal ini terkait dengan peperangan di Ukraina. Dalam laporan Associated Press atau AP, NATO dan Uni Eropa meminta Beijing untuk menahan manuver Korea Utara atau Korut yang mengirimkan pasukan ke medan perang Ukraina untuk membantu Rusia. Menurut keduanya, Cina memiliki pengaruh besar dalam menahan pergerakan pasukan ini. NATO mengeluarkan peringatan yang ditujukan untuk Cina berkaitan dengan invasi Rusia ke Ukraina. Pernyataan ini menyusul pertemuan puncak NATO di Brussel, Belgia terkait invasi yang telah berlangsung selama sebulan tersebut. Pada Kamis 24 Maret 2022, NATO memperingatkan Beijing agar tak mendukung upaya perang maupun membantu Rusia menghindari sanksi barat. Dalam pernyataan itu, Beijing didesak untuk berhenti memperkuat narasi dari Kremlin terutama tentang perang dan NATO. Menurut para pemimpin NATO, kampanye militer Kremlin di Ukraina menimbulkan ancaman paling parah untuk keamanan Euro-Atlantik dalam beberapa dasawarsa. Sisi lain, NATO menyerukan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin untuk segera menghentikan perang dan menarik pasukannya dari Ukraina. Rusia lantas diminta memungkinkan akses kemanusiaan yang cepat, aman, dan tanpa hambatan, serta perjalanan yang aman bagi warga sipil Ukraina. NATO menuduh pasukan Rusia melakukan serangan yang menghancurkan terhadap warga sipil termasuk wanita dan anak-anak yang sebelumnya dibantah keras oleh Moskwa. NATO juga memperingatkan perihal tanggung jawab atas pelanggaran hukum humaniter dan internasional, termasuk kejahatan perang, bahwa para pelaku akan diminta pertanggungjawabannya. Para pemimpin NATO pun membuat janji untuk melawan kebohongan Rusia mengenai serangannya terhadap Ukraina. Dalam pernyataan itu, NATO juga menyebutkan langkah-langkah yang telah diambil selama sebulan terakhir, serta rencana yang akan diterapkan dalam waktu dekat. NATO memberi teguran serius terhadap Beijing pada Rabu 10 Juli 2024, menyebut Cina sebagai pendukung yang menentukan perang Rusia melawan Ukraina. Selain itu, mereka juga menyatakan kekhawatirannya atas persenjataan nuklir dan kemampuan luar angkasa Cina. Sekretaris Jenderal NATO, Jens Stoltenberg, menggemakan komunike akhir yang disetujui oleh 32 anggota NATO pada pertemuan puncak mereka di Washington yang memperjelas bahwa Cina sedang menjadi fokus aliansi militer. Stoltenberg mengatakan, dukungan Cina dapat meningkatkan ancaman yang ditimbulkan Rusia terhadap keamanan Euro-Atlantik. China has become a decisive enabler of Russia's war against Ukraine, and China's support increases the threat Russia poses to Euro-Atlantic security. Allies have stated clearly that China cannot enable the largest conflict in Europe in recent history without this negatively impacting their interest and reputation. Tomorrow, NATO allies will meet with our 4 Indo-Pacific partners and the European Union, and we will continue to deepen our cooperation in addressing shared challenges. Di sisi lain, Cina membantah tudingan mendukung upaya perang Rusia dan bersikeras pihaknya melakukan perdagangan normal dengan tetangga utaranya itu. Dalam komunike tersebut, negara-negara anggota NATO mengatakan bahwa Cina telah menjadi pendorong perang melalui kemitraan tanpa batas dengan Rusia. Selain itu, Cina juga memberi dukungan besar terhadap basis industri pertahanan Rusia. Berikut bunyi komunike tersebut yang merujuk ke Cina dengan singkatan nama resminya Republik Rakyat Tiongkok.
Sementara itu, Beijing menyatakan ketidaksenangannya pada meningkatnya minat NATO di Asia dan menuntut aliansi tersebut untuk tetap keluar dari kawasan Asia Pasifik serta tidak memicu konfrontasi. Menurut penilaian intelijen Amerika Serikat atau AS, Korea Selatan atau Korsel, dan Ukraina, Pyongyang telah mengirimkan 12.000 tentara ke wilayah perbatasan Kursk Rusia untuk membantu memukul mundur pasukan Ukraina di sana. NATO mengatakan Rusia mengirimkan teknologi rudal ke Korut sebagai balasannya. Kerjasama pertahanan antara Moskow dan Pyongyang sendiri merupakan bentuk perjanjian khusus yang ditekan Presiden Rusia Vladimir Putin dan pemimpin tertinggi Korut Kim Jong-un pada Juni lalu. Keduanya diketahui memasukkan klausul akan saling membantu jika salah satu dari mereka mendapatkan serangan. Dengan Korut yang mulai masuk dalam teater perang Ukraina, Barat dan sekutunya masih terus mendorong Cina untuk mengambil langkah terhadap negara komunis itu. Sejak Pyongyang dan Beijing menjalin hubungan diplomatik pada tahun 1949, hubungan mereka digambarkan sebagai sedekat bibir dan gigi. Sementara itu, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell, menyebutkan bahwa isu Rusia dan Korut di Ukraina telah menjadi fokusnya saat mengunjungi Korsel dan Jepang. Diketahui, Korut juga berulang kali panas dengan Seoul dan Tokyo, lantaran beberapa kali melakukan uji coba senjata ke arah kedua negara itu. Di sisi lain, Borrell juga memuji kesimpulan selama perjalanannya tentang kemitraan keamanan dan pertahanan baru dengan Jepang dan Korsel, yang pertama di luar Eropa.